Oke, masih dengan Profesor Kardus. Seperti yang kita rasakan, bumi kita saat ini memang semakin panas. Bahkan, cuaca pun sulit untuk kita prediksi. Ya, global warming atau pemanasan global adalah hal yang nyata. Faktor utama pemanasan global selain faktor variasi perilaku matahari adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah keadaan menumpuknya berbagai gas penyerap panas atau sinar ultraviolet di atmosfer bumi. Gas-gas ini secara nyata menyerap sinar UV dari matahari, terperangkap di atmosfer hingga kemudian terpancar ke seluruh bumi berupa gradien radiasi atau panas yang membakar bumi. Gas-gas inilah yang membuat bumi layaknya oven yang mengumpulkan panas dari sinar ultraviolet. Tahukah Anda, dari banyaknya gas-gas yang dapat menciptakan global warming, karbon dioksida atau CO2 dan metana adalah tersangka paling utama. Karbon dioksida adalah yang paling banyak. Karbon dioksida umumnya muncul dari reaksi proses pembakaran, baik industri atau alam atau pembakaran rumah tangga. Sedang metana merupakan gas yang umumnya terbentuk dari proses gasifikasi alam atau pembusukan. Metana dapat muncul dari wilayah lahan basah. Tahukah Anda, hutan dan tumbuhan selain dapat menyerap karbon dioksida, diketahui tumbuhan dan lahan basah juga dapat memproduksi metana dengan jumlah sangat besar, bahkan 40%. Siklus hidup tumbuh dari kecil, besar, hingga mati atau layu, sampai nantinya terurai oleh bakteri. Ya, siklus ini diketahui dapat menghasilkan metana yang sangat besar. Selain faktor alamiah, 60% tingkat polusi metana disebabkan oleh manusia, seperti polusi sumber energi, baik gas bumi, minyak bumi, atau batu bara. Selain itu, bidang pertanian, terutama peternakan. Ya, kentut dan kotoran milik sapi yang kalian miliki adalah penghasil metana terbesar. Bahkan satu ekor sapi dapat menghasilkan 164 kg metana per tahun. Selain itu, proses pembusukan sampah dan limbah oleh bakteria juga dapat menghasilkan metana. Diketahui metana 80 kali lebih kuat dalam menjebak panas daripada CO2. Hal ini karena bentuk ikatan atom pada molekul metana lebih besar daripada karbon dioksida. Dan kali ini, hal yang akan Profesor Kardus ulas adalah keadaan aneh yang terjadi di bumi pada tahun 2006 hingga saat ini. Diketahui sejak tahun 2006 terjadi peningkatan metana di bumi secara besar-besaran. Bahkan peningkatan ini sebanding dengan skala kecepatan berakhirnya era glasial ke keadaan interglasial. Ya, era glasial adalah periode es atau era zaman es dari periode kuarter glasial sekitar 2,6 juta tahun yang lalu hingga pada era kedua, dan glasial terakhir dari 110.000 hingga 11.700 tahun yang lalu. Seperti yang kita tahu, di era glasial terakhir pada puncaknya 11.700 tahun yang lalu, di era zaman es berakhir, hewan-hewan seperti mamut, singa kutub, dan lain-lain banyak yang menghilang. Kemudian era glasial beralih ke interglasial atau era Holocene sekitar 11.500 tahun hingga saat ini. Disebutkan pada era tersebut terjadi peningkatan gas metana super besar hingga membuat gletser-gletser terakhir di zaman es akhirnya mencair secara masif. Diketahui tingkat pertumbuhan metana saat itu hampir mirip dengan yang terjadi saat ini. Selain karena metana, diketahui faktor siklus Milankovic juga berkontribusi besar. Siklus Milankovic diteorikan oleh astronom Serbia pada 1920, yakni Milutin Milankovic. Siklus ini berlangsung tiap beberapa ratus ribu tahun hingga beberapa puluh ribu tahun. Siklus Milankovic adalah perubahan dari serangkaian orbital bumi dikarenakan perubahan kemiringan sudut bumi atau sumbu bumi. Diketahui sumbu bumi memiliki siklus 41.000 tahun, di mana sudut kemiringan terhadap bidang atau oblikualitas ekliptika dapat berubah pada rentang sudut 22
derajat hingga 24,5 derajat. Perubahan oblikualitas ekliptika tersebut diketahui dapat menghasilkan precesi bumi atau pergeseran sumbu rotasi bumi. Ketika sumbu rotasi sedikit bergeser, bisa saja membuat paparan radiasi matahari akan lebih panjang dalam 1 tahun daripada musim dingin. Asal Anda tahu, sejak 2006 hingga saat ini, peningkatan metana hampir seperti pada era peralihan dari periode glasial ke interglasial. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat penumpukan metana di atmosfer. Salah satunya dengan penginderaan sinar laser ER atau erbium ke bumi. Seandainya Anda menembak sinar laser inframerah dengan panjang gelombang 3,5 atau 8 mikron, laser tersebut akan masuk dan kemudian menyentuh bumi sebelum kemudian akan terpantul kembali menuju detektor satelit. Di sini kalian akan dapat mengukur perbedaan intensitas kecerahan sinar, karena dalam rentang panjang gelombang tersebut hanya metana yang dapat menyerapnya. Pengukuran laser tersebut dapat digunakan untuk memetakan wilayah penghasil metana di bumi, seperti dalam gambar ini. Di sini pencitraan sinar laser ER NASA yang menunjukkan gumpalan metana besar sepanjang 3 mil diketahui ada di wilayah pembuangan sampah besar di Iran yang melepaskan sekitar 8.500 kg metana per jam ke atmosfer. Hal tersebut juga terjadi di Turkmenistan. Diketahui emisi metana dari penambangan gas dan minyak bumi terukur sebesar 20 mil yang menghasilkan pelepasan rata-rata metana sekitar 50.000 kg per jam. Saat ini, tiap industri atau pertambangan minyak dan gas bumi diketahui wajib memasang alat penginderaan tersebut sebagai alat pengukur dan sistem keamanan kebocoran metana. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang laju peningkatan metana yang terjadi secara tiba-tiba dari 2006 hingga saat ini. Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi genius. Profesor Kardus dari orbit bumi mengabarkan.